Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terkhusus yang sedang mengambil mata kuliah struktur baja. Pada sesi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang struktur lentur yang masuk pada soal pembahasan tentang lentur dan geser. Langkah untuk perencanaan struktur lentur, teman-teman bisa mengikuti step yang ada di sini, di mana kita bisa melihat bahwa step 1, tentukan properties material dan penampang elemen struktur lentur. Kemudian yang step kedua, ini adalah hitungan gaya internal atau momen dan juga geser pada balok dari beban luar yang bekerja. Kemudian step 3 itu ada kontrol lanjutan yang terjadi sesuai dengan batas yang diizinkan. Step yang keempat ada klasifikasi penampang. Nanti ada kompak dan juga non-kompak. Teman-teman bisa mereview kembali yang ada di mata pelajaran kita sesuai dengan kriteria yang ada di SNI. Kemudian step yang kelima itu ada klasifikasi keadaan batas. Jadi nanti dengan keadaan-keadaan tertentu maka akan ada parameter yang menjadi perhitungan untuk menentukan momen nominal kita. Kemudian step yang keenam, menghitung parameter keadaan batas yang ada. Jadi setelah kita mengklasifikasikan, kemudian menghitung sesuai dengan rumus yang ada. Yang terakhir, yang ketujuh, analisis kuat geser. Untuk penjelasannya, step 1 sampai dengan 3 ini mudah saja, tentukan properties material dan penampang dari elemen, kemudian step kedua, hitung gaya internal. Kalau dalam praktek, nanti pekerjaan-pekerjaan akan menggunakan fasilitas analisis struktur untuk menghitung momen dan juga geser yang ada. Tetapi dalam soal ini nanti akan kita gunakan rumus-rumus praktis untuk menghitung nilai momen dan geser. Kemudian step yang ketiga, kontrol lanjutan yang terjadi agar tidak melewati batas yang diizinkan. Untuk step yang keempat, ini teman-teman bisa melihat kembali karena kita akan mengklasifikasikan penampang itu masuk ke kompak ataupun non-kompak dengan nilai rasio dari lambda. Nah, teman-teman silahkan fokus ke SNI 1729-2020 di tabel B4 ya, 1B. Nah, ini ada di halaman 17. Nah, kita akan masuk kepada contoh lebih aplikatif dengan menggunakan penampang WF yang ada. Dengan menggunakan contoh penampang WF, kita lihat ada sayap atau flange sesuai SNI 1729-2020. Kawan-kawan bisa lihat tabel B4.1B, poin 10 ada di halaman 17. Nah, ilustrasi gambarnya di gambar 4.8a ini. Ini untuk profil WF, ini adalah tebal sayapnya, kemudian ini untuk lebarnya, kemudian ini adalah badan yang ada. Nah, di sini ada lambda P sesuai dengan rumus yang ada, nilainya adalah 0,38 kali E per FY. Dan lambda R-nya sama dengan 1 dikalikan dengan rasio dari E per FY. Kita akarkan. Nah, nilai tersebut dari lambda P dan lambda R akan dibandingkan dengan lambda sama dengan rasio antara B dibagi dengan T. Ini rasio B dibagi dengan T. Dari penampang profil dari WF yang ada di gambar 4.8a. Nah, kemudian dengan nilai lambda sama dengan B per T, penampang bisa diklasifikasikan terhadap klasifikasi kompak ataupun non-kompak. Kalau lambda ini ternyata lebih kecil dari lambda P dan lambda R, maka dia penampang kompak. Tetapi kalau di antara lambda P dan lambda R, maka dia penampang yang non-kompak. Setelah melihat sayap, maka kita akan melihat badan. Badan ini posisinya ilustrasinya di sini. Nah, ini adalah badannya, webnya. Nah, di sini ada rumus didapat dari tabel B4.1b, lambda P sama dengan 3,78 kali akar rasio E plus per FY. Kemudian lambda R sama dengan 5,7 kali rasio E dibagi dengan FY. Kita akarkan ini. Nah, nilai dari lambda P, lambda R ini akan dibandingkan dengan lambda. Lambda ini definisinya adalah B dibagi dengan T. Ingat, B-nya adalah yang ini, ya, B bersih ya, B bersih ini dibagi dengan ketebalannya. Jadi nanti kalau lambda lebih kecil lambda P dan lebih kecil dari lambda R, maka kompak. Kalau di antara lambda P dan lambda R, maka non-kompak. Lebih besar dari lambda R, maka dia langsing. Ini adalah klasifikasinya.
Kemudian step yang kelima, klasifikasi keadaan batas. Pada tahap ini penampang akan diklasifikasikan berdasarkan keadaan batasnya. Teman-teman silahkan melihat melihat SNI 1729/2020 tabel F1.1 ada di halaman 44. Jadi nanti menggunakan penampang bentuk apa, nanti ada klasifikasi keadaan batas yang muncul yang digunakan. Nah, itulah yang akan menjadi dasar kita untuk masuk ke step yang keenam, yaitu menghitung parameter keadaan batas atau momen kapasitas yang ada. Jadi momen kapasitas atau MN itu nanti menghitungnya sesuai dengan hasil dari step yang kelima dari tabel F1.1 halaman 44 pada SNI 1729/2020. Kemudian yang terakhir dari langkah kita dalam struktur lentur ini, perhitungan struktur lentur, di step 7 adalah analisa kuat geser. Jadi setelah kita hitung momen nominal dari penampang lentur kita, maka kalau sudah kita pastikan oke untuk menahan beban, kita analisis juga terhadap kuat gesernya. Nah, teman-teman nanti akan diadakan latihan untuk mengerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita deskripsikan. Kemudian untuk contoh soal analisis batang lentur. Jadi permasalahannya di sini adalah analisis. Analisis strukturnya sudah ada, penampangnya sudah ada ukurannya, dimensinya, kemudian materialnya juga sudah ada. Jadi di dalam soal ini, sebuah balok dengan perletakan sendi roll, seperti yang ada di gambar A ini, ada sendi, ada roll, memikul beban dead load 200 kg per meter dan live load 500 kg per meter. Profil baja yang digunakan WF 600-312 x 17 dengan mutu baja BJ34. Nah, berat sendiri profil itu 137 kg per meter dengan panjang 10.000 mm. Nah, kita diminta analisis balok tersebut akan mampu memikul beban sebagai elemen lentur. Nah, ini akan kita selesaikan. Step 1 ini properties material akan kita hitung dan struktur lentur penampang elemen. Jadi, di sini digunakan BJ34. Akan ada klasifikasi dari material yang ada. Kemudian profil yang kita gunakan WF 600-312-17 seperti yang ada di gambar ini. Kemudian untuk material properties, inilah yang akan kita gunakan. Mutu dari BJ37, ada data FY 210 MPa, FU-nya adalah 340 MPa, AG sama dengan 17.450 mm persegi. Kemudian ada data SX, ini ada 353 kali 10 pangkat 4 mm pangkat 3, kemudian ada IX 103 kali 10 pangkat 7 mm pangkat 4, IY-nya 767 kali 10 pangkat 5 mm pangkat 4, kemudian ada RX 243 mm, RY-nya sama dengan 66,3 mm, Z-nya sama dengan 3.782.000 mm pangkat 3. Inilah material properties yang kita pakai dan juga dari tabel baja kita dapatkan ini AG luasnya, kemudian SX, inersia, R, dan juga Z. Kemudian step yang kedua, hitung gaya internal, yaitu momen dan gesernya. Untuk menghitung, kita mulai hitung beban terfaktor ya. Jadi dead load-nya 200 plus 137 dapat 337 kg per meter. Kemudian live load-nya 500 kg per meter. Sehingga hitungan terfaktor kita, QU sama dengan 1,2 DL plus 1,6 LL. Ini kita masukkan 1,2 DL-nya masuk 337, LL-nya 1,6 kali 500, sehingga dapat angka 1204,4 kg per meter. Nah, kemudian momen maksimum di tengah bentang, karena bentangnya adalah 10, X-nya sama dengan 5 di setengah bentang, dengan menggunakan tumpuan sendi roll, kita pakai rumus ini. MU sama dengan VU kalikan X per 2 dikurangi QU dikalikan X dibagi dengan 2. Ini rumus statika. Nah, ini kita masukkan dengan data VU, kita cari. Ya. VU sama dengan setengah dikalikan dengan QU dikalikan dengan L. Artinya ini adalah
setengah dikalikan dengan Q yang kita dapatkan 1204,4 kg kalikan L-nya panjang totalnya adalah 10. Maka dapat angka 6.022 kg atau 60.000 ya, 220 Newton. Ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan dalam satuan kilogram. Dikali 5/2, ini X-nya. X-nya karena di tengah bentang. Kemudian dikurangi dengan QU yang kita dapatkan dari sini. Ada 1204,4 dikalikan dengan X-nya di tengah bentang sama dengan 5/2. Ini rumus statika yang sering kita gunakan. Kita dapatkan angka 12.044 kg atau 120 kN meter. Jadi momen maksimum yang ada adalah MU 120 kN meter. Kemudian step ketiga, kita akan mengontrol rendutan. Jadi batas rendutan untuk peletakan sendi roll. Jadi rendutan maksimum itu dipersyaratkan L per 360. Kalau panjangnya 10.000 mm atau 10 meter dibagi dengan 360 dapat 27,8 mm ini di tengah bentang. Jadi lanjutan yang terjadi akibat beban merata sendi roll, maka delta Y-nya sama dengan pakai rumus ini. 5 dikalikan dengan QU yang sudah kita hitung tadi, kemudian dikalikan dengan L pangkat 4 dibagi 384 dikalikan E dikalikan inersianya. Ini inersia dari kita dapatkan dari perhitungan tabel. Nah, ini angka kita masukkan semua, 5, kemudian QU, ini L pangkat 4, ini ada 384, ini modulus elastis pakai 200.000 pendekatan secara teoretik, kemudian inersia arah X-nya. Jadi 1.030.000 ya kali 10 pangkat 3. Nah, ini hasilnya, ini adalah 7,6 mm. Jadi 7,6. Lanjutan yang terjadi 7,6, sementara lanjutan maksimumnya adalah 27, sehingga sudah memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian step yang keempat, klasifikasi penampang. Ada kompak dan non-kompak. Kawan-kawan silakan fokus dan membuka tabel yang ada di SNI. Ya, 1729/2020, ini tabel B4.14, nanti akan didapatkan rumus-rumus yang ada ini. Yang pertama dulu, untuk sayap seperti teori yang sebelumnya tadi, lambda sama dengan B per T. Jadi ini adalah B-nya, 144, tebalnya adalah 17. Kita rasiokan di sini ketemu 8,47. Kemudian lambda P dan lambda R itu rumusnya didapat dari tabel yang ada di sini, B41B. Di halaman 17, SNI 1729/2020. Nilainya adalah 0,38 dikalikan dengan rasio akar dari E per FY. Kita masukkan 0,38, ini E-nya, kemudian ini FY, dapat 11,73. Kemudian lambda R-nya, rumusnya 1 kali akar rasio E per FY. Nah, ini 1, kemudian akar E dibagi dengan FY, dapat 30,86. Nah, ini kita bandingkan, lambda apakah lebih kecil dari lambda P atau lambda R, atau di antara lambda P atau lambda R, atau lebih besar dari lambda R. Ternyata lambda lebih kecil lambda P dan juga lambda R, sehingga profil tergolong kompak. Kalau sampai lambda ini di antara lambda P dan lambda R, maka dia non-kompak. Kalau sampai lambda itu lebih besar daripada lambda R, maka dia tergolong langsing. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya, ini kita akan menghitung ke badannya ya, webnya, sesuai gambar 4.10 yang B ini. 4.10 yang B. Jadi tingginya adalah 548, kemudian tebalnya adalah 12. Ini kita masukkan ke sini. Lambda sama dengan rasio antara B dibagi dengan T. Nah, ini ada 582 dikurangi 17 dikurangi dengan 17. Maksudnya 17 itu adalah tebal bagian atas, tebal bagian bawah. Sehingga ini ketemu angka 548. Nah, kemudian kita bagi dengan 12, maka ketemu angka 45,66. Kemudian lambda P 3,76 akar E per FY. Ini 3,76 akar E per FY dapat 116,03. Lambda R 5,7 kali akar E per FY. 5,7 ini E dibagi dengan FY, ketemu 175,9. Sehingga kalau kita lihat angka 45 ini lebih kecil dari lambda P, lebih kecil dari lambda R, sehingga tergolong profil yang kompak.
Kemudian klasifikasi keadaan batas. Jadi klasifikasi keadaan batas dari SNI 1729 tabel F1.1 halaman 44, silahkan langsung masuk ke halaman 44. Profil WF digunakan tergolong pasal F2 yang merupakan klasifikasi keadaan batasnya yield dan lateral torsional buckling. Sehingga momen nominal yang akan kita hitung itu didasarkan dari fenomena leleh dan juga lateral torsional buckling. Kemudian untuk step yang ke-6, parameter keadaan batas ini kita hitung nilai momen nominalnya didasarkan pada step 5 yaitu leleh dan LTB atau lateral torsional buckling. Yang pertama adalah leleh dulu. Rumus yang kita dapatkan MN sama dengan MP sama dengan ZX dikalikan dengan FY. ZX itu dari data material kita yang di atas tadi ada angka 3.782.000 dikalikan dengan FY-nya 210. Ini dapat angka 794,22 kN. Nah, dari sini kawan-kawan, nilai momen nominal ini akan kita kalikan dengan Pi, yaitu dalam SNI diberikan angka 0,9. Kita kalikan dengan 794,22 dan hasilnya adalah 714,798 kN. Ternyata ini lebih besar dari 120 dari momen ultimate-nya, MU yang sudah kita hitung di awal tadi, 120 kN, sehingga memenuhi persyaratan yang ada. Setelah menghitung momen pada kriteria leleh, kemudian kawan-kawan bisa melakukan perhitungan pada kriteria lateral torsional buckling atau LTB. Nah, dalam analisa kuat nominal kondisi lateral torsional buckling diperlukan beberapa parameter pendukung. Yang pertama ini adalah LP. Nah, LP ini diatur di dalam SNI. Teman-teman bisa melihat di pasal F2 poin 2 nanti halamannya 47, persamaannya di 4.7. Ini rumus yang kita ambil. Jadi LP sama dengan 1,76 RY dikalikan dengan E dibagi dengan FY. Ini kita masukkan 1,76, ini RY, ini E, kemudian ini FY. Dapat angka 3.601 mm atau 3,6 meter. Kemudian selanjutnya ada parameter RR. Jadi ada parameter LR ini diatur di SNI. Lihat di pasal F2 poin 2 halamannya 47, persamaannya ada di 4.8. Ini rumusnya. LR 1,9, ada RTS, ini nanti akan kita cari. E dibagi 0,7 FY, kemudian J, C dibagi dengan SX H0, ini kita akarkan, plus akar J, C dibagi dengan SX dan H0, kita kuadratkan, plus 6,7 kalikan 0,7 FY per E, ini kita kuadratkan. Nah, untuk memperoleh LR ini nanti perlu RTS, perlu C, kemudian perlu J. Nah, ini RTS-nya. Ada radius girasi efektif atau RTS yang nilainya adalah I, Y dikalikan dengan H0 dibagi dengan 2 kalikan dengan SE. Kita masukkan nilai RTS kuadrat ini sama dengan IY H0 dibagi dengan 2 SX. Kita masukkan, ini adalah I-nya, kemudian ini adalah H0, ya, H0 tingginya. Kemudian dari kita bagi 2 dikalikan dengan SX yang ada di data material. Sehingga RTS kita tuliskan, kemudian akar pindah ke sini jadi kuadrat jadi akar ini. Kita dapatkan 78,35 mm untuk nilai RTS-nya. Kemudian parameter C. Nah, nanti kita gunakan di pasal F2, persamaan F2 strip 8A ini, halaman 47 di SNI, nilai C untuk simetris ganda, C-nya sama dengan 1. Nah, kemudian ada konstanta torsi J yang akan kita gunakan sebagai perhitungan. Besarnya konstanta torsi profil WF dapat dilihat pada gambar 3.9 profilnya ini. Nah, rumusnya yang kita pakai ini. Nah, rumusnya selalu pakai ini. J sama dengan 2 kali B dikalikan dengan TF pangkat 3 plus D aksen kalikan T pangkat 3. TW-nya pangkat 3 dibagi dengan 3. Nah, dalam rumus J ini diberikan notasi D aksen atau H0. Nah, angka kita masukkan. Ini ada 2, kemudian ini ada B lebarnya.
kemudian tebalnya, TF-nya, sini ya, ini TF, ini kita masukkan 17 pangkat 3, plus diaksennya 565. Jadi ini diaksen kita masukkan 565. Dikalikan dengan tebal web badannya TW ini pangkat 3. Kita bagi 3, nah kita dapatkan ada angka 1.308.040 mm pangkat 4 untuk nilai J. Kemudian dari data yang sudah kita dapatkan antara E, F, Y, J, C, SX, H0, kemudian RTS yang sudah dihitung sebelumnya, maka LR kita masukkan angkanya 1,95 RTS kali E dibagi 0,7 FY, ada JC, kemudian SX dan H0, ini kita akarkan, plus akar dari JC per SX H0 kita kuadratkan, plus 6,76. Kalikan 0,7 FY dibagi dengan E, ini kita kuadratkan. Jadi ini adalah nilai yang kita dapatkan, ya, nilai yang kita dapatkan. Kemudian kita masukkan dari masing-masing ini, ya, JC per SX H0, kemudian ini plus, ini yang posisinya ada di sini, rasio JC per SX, kemudian H0 yang kita kuadratkan, kemudian ada 6,76 kali dari 0,7 FY dibagi E kuadrat ini, hasilnya ada 3,652 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita selesaikan secara matematika, dapatnya adalah 10.410 mm atau 10,41 meter. Ini untuk nilai LR yang ada. Nah, pada tahap ini telah diperoleh nilai LP dan juga LR yang kita hitung sebelumnya tadi. Sedangkan untuk nilai LB, nah ini ditentukan sesuai dengan perencanaan dari engineer. Dalam kasus ini akan direncanakan jarak antara pengaku, ya, antar pengaku itu sebesar 5.000 mm. Dengan demikian, nilai LB itu berada di antara LP dan juga LR. Sehingga kalau mengacu teman-teman buka SNI pasal F.2.2 halaman 46, maka nilai MN atau kuantifikasi dari momen yang mampu menahan beban yang bekerja itu diberikan rumus CB dikalikan MP dikurangi dengan MP min 0,7 FYSX dikalikan ini ada LB, kemudian dikurangi LP, ada LR dikurangi dengan LP. Ini kita rasiokan. Dan ini posisinya harus lebih kecil sama dengan MP. Nah, untuk memperoleh nilai MN ini, maka kita harus mencari nilai CB terlebih dahulu. Untuk menghitung nilai MN terlebih dahulu, kita akan menghitung nilai CB di persamaan yang ada di sini ya. CB sama dengan 12,5 dikalikan momen maksimum dibagi dengan 2,5 momen maksimum plus 3 MA plus 4 MB plus 3 MC. Nah, adapun penjelasan tentang momen maksimum, kemudian MA, MB, dan MC ini, teman-teman bisa melihat deskripsi gambar yang ada di sebelah kanan bawah ini. Ini adalah sebuah balok yang terlentur, kemudian dengan ujung tumpuan jepit-jepit, sehingga mempunyai momen maksimum negatif. Kemudian momen di tengah bentangnya ada momen positif, kemudian di tumpuan lagi ini momen negatif. Nah, MA ini kita lihat di sini posisinya adalah seperempat dari bentangnya. Kemudian MB itu posisinya ada di setengah bentang. Kemudian untuk MC itu ada 3/4 bentang. Nah, momen maksimumnya ada di sebelah kiri dan kanan ini. Ini momen maksimum yang kita gunakan. Nah, dalam proses belajar ini, kita asumsikan bahwa MA, MB, MC, kemudian momen maksimum telah diketahui dan kita masukkan di sini 12,5 kali 15, 2,5 kali 15, plus 3 kali 11,25, plus 4 kali 15, plus 3 kali 11,25. Kemudian kita dapat CB 1,136. Nah, selanjutnya ada momen elastis atau MY. MY sama dengan SX dikalikan FY. Ini adalah data SX yang ada. Kemudian ini FY kita kalikan dapat nilai dalam satuan Newton, yaitu 341,3 kali 10 pangkat 5 Newton milimeter. Kemudian momen plastisnya MP-nya, ini ada ZX dikalikan dengan FY. Ini adalah ZX dari data material kita di awal dan sectional properties, kemudian ada FY, kita dapatkan ada
94,22 kali 10 pangkat 5 Newton milimeter. Setelah semua parameter yang dibutuhkan atau seluruh perangkat perhitungan untuk mengkuantifikasi momen nominal yang ada telah didapatkan dengan kategori momen nominal akibat lateral torsional buckling atau LTB, maka bisa kita masukkan ke dalam formulasi yang ada. Nah, di sini nilai MN kita masukkan, CB sudah ada, MP sudah ada, kemudian FY sudah ada, SE, kemudian LB, LP, kemudian LR, LP, semua sudah ada. Ini kita masukkan masing-masing. Nah, ini CB-nya, kemudian ini ada MP, kemudian ada nilai yang ada di sebelah kanan ini. Memasukkan nilai antara MP, FY, SX. Ya. Kemudian kita hitung. Nah, kita hitung dan didapatkan angka, di sini kita lihat kawan-kawan ada 838.119.727,2 Newton milimeter persegi. Dan ternyata ini lebih besar dari nilai MP yang ada, yaitu 794.220.000 Newton milimeter ya, Newton milimeter. Nah, di sini sehingga bisa kita kategorikan bahwa nilai MN sudah kita dapatkan untuk kategori lateral torsional buckling atau LTB. Dari hasil perhitungan sebelumnya, karena nilai momen nominal yang didapatkan lebih besar ya daripada nilai MP, maka di dalam analisis yang kita gunakan ini, sebagai momen nominal balok akibat lateral torsional buckling cukup sebesar NP saja. Sehingga MN sama dengan MP, ini kita gunakan angka 794.220.000 Newton milimeter atau 794,22 kN meter. Jadi, nilai momen nominal ini akan kita kalikan dengan Pi ya sebesar 0,9. Catatan dari SNI dikalikan dengan MN lebih besar dari 120 kN milimeter meter ya, lebih besar dari 120 kN meter. Jadi setelah kita hitung ternyata kemampuan dari balok kita itu adalah 714,798, sedangkan beban yang bekerja adalah 120 kN meter, sehingga ini memenuhi persyaratan dan sudah aman. Kemudian untuk step yang ketujuh, ini step yang terakhir, kawan-kawan bisa melakukan analisis kuat geser. Dari step 6 yang sudah kita dapatkan, bahwa disimpulkan untuk kriteria kekuatan berdasarkan SNI 1729/2020, ini di pasal yang F2, halaman 46, dengan kriteria leleh atau yield dan juga lateral torsional buckling telah memenuhi syarat dan kekuatan, karena P dikalikan dengan MN sudah lebih dari MU-nya. Sehingga di sini kita lanjutkan untuk menghitung analisis kuat geser. Nah, dalam analisis geser, bagian yang paling berperan dalam memikul geser adalah profil WF ini. Ada bagian web ya. Adapun rumus geser nominal, ya kita bisa melihat pada persamaan Vn sama dengan 0,6 Fy AV dikalikan dengan CV1. Nah, sebelum menghitung kuat nominal geser, maka perlu dilakukan pengecekan pada dua kondisi seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya tadi, yang dimana akan berpengaruh terhadap perhitungan adalah P dikali PV ya, dan juga CV1 ini. Nah, untuk komponen struktur profil WF yang hot rolled atau gilas panas, maka kita hitung dulu rasio H dibagi dengan TW. Lebih kecil dari 2,24 akar dari rasio E dan FY. Nah, nilai ini akan kita bandingkan, yaitu dia mempunyai H dikurangi dengan TF dan juga TF-nya dibagi dengan TW, jadi bagian-bagian pada badan. Ini harus lebih kecil dari 2,24 akar E dibagi FY. Kita masukkan, tinggi totalnya adalah ini, 582. Di gambar ini teman-teman bisa melihat, ya. Ini adalah hanya, kemudian TF tebal flange bagian atas, kemudian tebal flange bagian bawah, kita bagi dengan 12. Nah, ini harus lebih kecil sama dengan 2,24 kali akar E dibagi dengan FY. Ternyata hasilnya adalah 45,67, dia lebih kecil dari 69,128, sehingga memenuhi. Sehingga nanti parameter ini nilainya akan sama dengan 1.
Setelah menghitung nilai CV dan juga PV ini, maka kita bisa menghitung besar nilai geser nominal. Ini ada VN sama dengan 0,6 FY AW dikalikan CV1. Nah, 0,6 ada FY, kemudian ada AW. AW itu ya panjang kali lebar, kalau sini ya dikualifikasikan tingginya dikalikan dengan tebal. Ini adalah tinggi, ini adalah tebalnya, dikalikan dengan CV. Angka kita masukkan 0,6, ini FY, ini ada H, TF, TF ya. Kemudian ini TV, sehingga ini tinggi dikalikan dengan tebal menjadi luas, kalikan 1. Dapat angka 828,57 kN. Nah, syarat kekuatan geser. Nah, syarat kekuatan geser adalah PV dikalikan dengan VN harus lebih besar dari VU yang bekerja. Sehingga kita masukkan 1 kali 828,576 harus lebih besar dari VU. Di mana VU-nya adalah 60,22 kN. Nah, ternyata 828,57 lebih besar dari 60,22 kN. Jauh lebih besar. Sehingga dari serangkaian analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa profil WF 600, 300, 12, 17 memenuhi syarat sebagai elemen lentur balok dalam memikul beban lentur dan beban geser yang bekerja. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tutorial tentang perhitungan balok lentur yang kita lakukan di sesi ini. Semoga mudah untuk dipahami. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.